Fashionable, gitu ya. Jadi pada saat Ronggeng Bandung itu dia mencitrakan gadis Bandung yang elegan, yang charming, yang menawan, gitu ya. Dan bukan untuk golongan tua. Jadi pada saat orang Ronggeng Bandung nanti upayakan cantik, si gerakannya lebih lincah, gitu ya. Nah, tapi dari anak kecil loh yang marah kali ini tafsir seni itu tidak konstruksional dalam pengertian matematis, gitu. Tapi elastisitasnya tinggi. Mana aku menafsir Jalila, gitu ya. Si penggarap bebas menafsir, si apresiator bebas nafsir. Gitu ya. Di Ronggeng Bandung sebetulnya tarian itu menghadirkan tarian yang memang sifatnya lebih society dance ya, tari pergaulan itu. Di dalam tari pergaulan memang seperti itu. Ada ruang-ruang yang cukup bisa dieksplor. Artinya bahkan tidak hanya sebatas gestur, tapi bahkan yang namanya bahasa verbal itu bisa hadir gitu. Dalam pertunjukan ya, kalau kita lihat di pertunjukan topeng banjet atau apa longser gitu. Dia tuh di sana tuh kan lengkap, di sana tuh ada tarian, ada nyanyian, ada bodoran, itu ada dialog ya, itu terjadi di sana. Makanya di dalam tarian Ronggeng Bandung ini kita ambil saja bahwa ini bukan berarti bahwa ini adalah topeng banjet, ini adalah longser, tidak. Tapi ini sebuah kemasan yang mencoba menghadirkan konsep-konsep pertunjukan rakyat itu. Konsep pertunjukan tari rakyat memang seperti itu. Tapi meskipun ini tidak utuh secara berbagai aspek dalam tarian dalam pertunjukan teater rakyat itu hadir, tapi ada paling tidak memberi warna. Bahasa verbal itu bisa memberi warna dalam sebuah pertunjukan biasanya. Lagu nu mamit teh geuning Karismet anu tilu lagu dihijikeun. Oh, ini lagi saya ada dokumen itunya anu pengen keluar suara mami asli udah dapat saya. Anu itu mau primat udah jadi nanti disambungkan. Untuk full sih, maksudnya hanya laparan visualisasi. Nuansa. Jadi engke kan begitu pas maunya pergantian aja. Siga tadi lembur kuring kan anu ternyata visualisasi papi teh geuning. Aya apa? Bino artistikna mungkin. Gitu teh sih. Udah dikajakeun. Eta mah acting visualisasi gitu ya. Lingkungan pedesaan bisa gitu sih, ngomongin lagu lembur kuring mah nggak harus tari. Mungkin tari mah sedikit-sedikit. Semacam teater vertikal lah. Kemudian tidak ditemukan ya di dirinya mengembangkan yang itu, tapi siapa tahu ada ide lain untuk alternatif tempat. Taruh timbaan di karet, kadinya ada sasaungan gitu loh. Kayak begitu tehnya. Dulu saya pernah membuat itu dengan beliau itu. Pakai itu keluarin kan itu juga bisa nyuruh orang sana kan bikin gitu awi gitu kan tinggalnya. Tapi itu nempelkan gitu loh.
tadi dari komposisi kepenarian atau beberapa repertoar tari yang dihadirkan itu, meskipun ada repertoar tari yang sebelumnya ditampilkan, tapi tetap kita juga mencoba karya-karya lain yang belum ditampilkan, dihadirkan. Bahkan ada karya baru yang dilahirkan oleh salah seorang penari yang dulunya penari itu, seperti karya siapa? Teh Sinda ya. Teh Sinda menghadirkan karya tari baru gitu. Nah, yang cukup menariknya apa? Dia mencoba untuk menginterpretasi lagu atau musik Jaipongan yang dibuat oleh Jugala juga, bahkan diciptakan oleh Pak Gugum sendiri kan itu lagunya. Nah, dia berusaha untuk bagaimana menginterpretasi lagu itu, musik itu menjadi sebuah karya tari, dan luar biasa itu di luar perkiraan kita gitu. Hadir warna-warna gerak baru, style baru, bahkan style dia sendiri itu. Tapi vokabuler yang hadir juga tidak terlalu jauh. Bahkan masih tetap dalam koridor-koridor yang dilahirkan oleh Jugala gitu ya. Saya melihat itu gitu, tidak lepas gitu. Meskipun dia punya style tersendiri dalam berkarya gitu kan. Tapi vokabuler itu sendiri masih tetap cukup kuat mengakar juga gitu ya. Cukup mengakar gitu. Meskipun itu ada ornamen-ornamen lain gitu. Tapi dia tetap masih mengakar gitu. Enggak, dia mungkin nggak jadi loncat prinsip gerak tadi. Ya itu mungkin bisa Bukaan. Mungkin nggak itu jadi besotan. bisa saja. Bisa. Kata komik. Ayam sama itu ya. Kudu koreografis teuing deh, loncat tengah julangna tuh. Baik, lelaki. Ayo ya. Ini kan pasti mau diadu pasti bakal kelihatan, dilihat gitu kan. Nah, tuh ini juga dilihat tuh masih dia ke belakang sini kan. Jadi semua soalnya kelihatan kepalanya lempeng gitu. Tapi kalau ada pandangan pasti bakal menunduk ke arah kaki gitu. Nah, tadi laki-laki melawan yang ada apa kan ada ini dari perempuannya sampur gitu. Ya perempuan pakai itu ya sampur ya. Iya. Nah coba kasih respon juga itu. Apakah? Oke tuh. Yang mau ini kan, yang mau gitu. Yang mau micit. Yang mau micit ya? Yang pas sudah ditarik. Oh yang ini. Jelas. Aku sampur ya. Ringan.
Enggak, yang paling pertama itu adalah jangan sampai ini ya. Jadi benar-benar semuanya di belakang. Ini kosong. Bentuknya akan lain dengan sama tadi. Ininya lebih rileks. Ininya rileks. Oh, kalau di kampus mah Ya. jadi Kalau sulut ke depan. jadi itu mah kebentuk karena kaki. Sulut. Ini kan tapi di sana Ini kan tadi. Gitu ya. tapi ini ke depan. Bisa pakai mau lurus ini atau maju gitu. Kita tetap gini ya, itu DL jadi ulah kieu. Nah tuh oke udah ini cuma beberapa aja. Terus mincit dirimis. Nah jangan terlalu kayak gitu, terus kamu ini terlalu silangin ya. Kamu pas jalan bisa jadi kita jong kamu lagu. Jugala Center dipercaya oleh Kemendikbud untuk mengerjakan program, salah satu programnya yaitu FKK, di mana Jugala Center menampilkan karya tari dan musik, juga lagu-lagu ciptaannya Pak Gugum dan karyanya Ibu Uis. Baru kali ini kita mengangkat konsep dua-duanya ini sekaligus. Jadi ya kita harap kedepannya juga akan lebih mengembangkan lagi antara Mami dan Papi sebagai seniman dan seniwati yang memang karyanya sudah banyak. Bergerakmu seriusan memang itu ya harus bareng. Karena Jacqueline Smith lah ini. Nah, terus pas nyeret kan nyeret nggak semua pasti kieu, kan? Nyeret gitu langsung maksudnya entong sih gak diatur begini semua gitu. Lebih banyak improvise dalam momen-momen tertentu bisa improvisasi. Gitu. Atau kan ngomong saya sih gak disurungkan kan pasti gitu karena kita lagi gini nggak langsung gitu kan, ya. Jadi etana natural, tapi lamun pas lagi nari bareng namanya memang harus sama. Saya pengennya bebas memang gitu, entong juga tarian rendeng bojong, toka-toka, etamanya kan dikemas memang nanti teratur lah gitu ya. Patokan ya. Amun ieu mah bebas aja, mun keur mincit happy aja gitu loh. Teu kudu pas muter semuanya muter barengan ente oge. Di mana kaki yang nginjak aja gitu. Kudu ya rada kaciri lebih gahar gitu Pak. Gitu. Happy. Jadi benar-benar katinggalin dia rakyat nate gitu. tapi
keterlibatan seniman ya beragam ya, terutama dari mulai yang senior di internal di Jugala, juga semua yang baik yang junior, juga yang sedang kita coba dorong semangatnya, dan juga terutama juga seniman-seniman yang berlatar belakang karawitan juga masuk, tari tentunya, dan ya macam-macam, semua budayawan juga turut hadir, tidak hanya mengkonsepsi tapi juga mendukung tata cara berpikir historikal tentang itu penting, karena memang berbicara masalah Jugala selepas Papi dan Mami itu tidak ada, sekarang selalu berkutat kepada persoalan ada nilai historis yang tidak boleh kita lupakan gitulah kira-kira. Makanya setiap ada kegiatan pasti seniman-seniman yang muda hingga seniman yang senior hingga budayawan pasti selalu terlibat gitu ya. Tarian baru mungkin sehingga mungkin baru tapi kita selang-selang ini kayak lagu Kalau Daya Sora dan Ceta itu sebetulnya sebagai sebuah album kedua, hanya sekarang perimbangan dari konsepsi antar daya dan sora atau antara produk kinestetik dan produk aural itu harus seimbang ya. Artinya saya melihat di sini saya memerankan dua kemungkinan yang harus sama-sama memiliki tingkat kualitas yang sama ya. Karena saya sadar bahwa beberapa kali saya mengatakan bahwa DNA-nya Jaipongan itu sebetulnya berawal dari Dewi Pramanik. Jadi kalau kita lihat dari secara estetik bahwa DNA-nya Jaipongan itu adalah karawitan Sunda yang notabene diawali oleh almarhumah Ibu Is Komariah gitu. Makanya kita mencoba mendiakroniskan melewati sebuah produk musikal hingga akhirnya menjadi daya dan sora. Itu kekuatan itu tidak mungkin menjadi satu kekuatan kalau tidak ada pengawalnya seperti itu. Nah, pengawal-pengawal ini kita wujudkan dalam sebuah perahmen musikal seperti dari awal. Kenapa tiba-tiba orang kan selalu berpikir begini, ketika berbicara Jugala adalah berbicara Jaipongan gitu. Nah, ini kita ingin menghilangkan atau bukan menghilangkan, memperkecil orang stigma itu ya, karena memang kita harus tahu bahwa ketika berbicara Jugala
adalah berbicara tentang produk estetika sebetulnya gitu. Di Jugala sendiri kan sudah mulai banyak generasi-generasi yang melanjutkannya itu. Makanya kemarin tuh cukup luar biasa menurut saya gitu ya. Karena saya pikir mungkin tidak akan terlalu gimana gitu. Tetapi ternyata generasi-generasi muda yang sekarang tuh mereka juga cukup baik gitu dalam membawakan itu. Gitu. Sebut saja bahkan ada yang sangat baru sama sekali itu. Dan mereka belajar luar biasa hasilnya, baik di sisi kepenarian maupun dari sisi olah-olah suara gitu ya. Bagus sekali itu, baik kepesindenannya luar biasa, ada vokal laki-lakinya juga bagus gitu. Itu anak muda semua itu, di kepenarian juga sama. Nana sinden.
Untuk pertunjukan ini kita latihan sebanyak kurang lebih 10 kali. Tapi sebelumnya ada eksplorasi di tari dan di musik, lalu menggabungkan dua-duanya dan jadilah gitu. Tapi sebelumnya pun ada apa namanya pengolahan konsep agar mau seperti apa yang kemudian berkembang dan jadilah seperti daya sora dan cetak. Daya sora jeung cetak. 10 sampai 15 meter lah. Level pertama, iya arenana tanpa panggung. Pokoknya saya bikin lingkaran aja. Level kedua menempatkan musisi kan, ini pakai leveling, nuye 30 cm, nuye 50 cm. Ini 6 meter, iya 5 meter, iya 5 meter. Ini tempat masuk penari. Sebagai pembatas, saya mau taruh lampu-lampu kecil di bawah itu apa? Kaluhur, tambah itu mah sebagai garis aja, tidak akan bisa rebrai gitu. Nah ini jalur penari tadi bikin jalan.
rencana ke depan ya saya ingin membuat sebuah dari sisi karya tentunya. Pertama juga ada semacam tugas yang mungkin mudah-mudahan tidak harus selesai sampai kapanpun. Misalkan kita menyelenggarakan Pasanggiri per 2 tahun, karena itu sudah menjadi orientasi dan menjadi semacam representasi Jawa Barat ya. Ini mungkin kita bisa lakukan itu dari sisi praktik, dan mudah-mudahan tahun ini yang selama sebelum pandemi juga udah agak sedikit kesulitan, karena itu mungkin kita akan coba, mudah-mudahan bisa kita realisasikan tahun ini gitu. Dan juga ada produk-produk yang sebetulnya sejak Pak Apih dan Mami masih ada, banyak karya-karya yang belum terpublish. Kita sedang mencoba merunutkan kira-kira potensi apakah yang bisa kita daur ulang, kita recovery lagi si karya-karya itu, bahkan kita juga coba publish lagi ke masyarakat ya, terutama yang menyangkut produk-produk yang tradisi dari audio gitu, termasuk juga ada produk-produk yang sifatnya recovery yang sudah didaur ulang lagi dan menjadi produk-produk baru sekarang itu sedang kami jajaki, entah itu melalui sistem recording kembali dan lain-lain, itu sudah kami coba persiapkan untuk itu. Namun yang paling utama dari sebuah kegiatan ini sekarang mensinergikan bagaimana secara organisatoris Jugala ini sekarang memiliki sebuah organisasi yang legal yang sudah bisa diorientasi secara manajerial. Itu kita kembangkan di 2 tempat, baik itu di Bandung maupun di Majalaya itu sendiri. Masing-masing, para pemusik sudah siap ya. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Pertunjukan seperti ini yang masih tetap menjaga alur tradisi itu tetap terjaga. Ya mudah-mudahan ini tetap dipertahankan dan kedepannya kita mencoba dengan bukan anti mainstream ya. Kita mencoba apakah dengan yang agak berbeda lagi gitu. Tapi mudah-mudahan yang ini, dan saya harap ya, bukan mudah-mudahan, harapan saya tuh tetap tarian-tarian seperti ini harus ada pelestariannya, harus dilestarikan. Dan memang salah satu misi Jugala juga itu kan sebagai tempat pelestarian juga kan, karya-karya yang sudah dibuat oleh Ada sekitar 15 penari, perempuan dan laki-laki.
lalu 15 penabuh di bawah binaannya Pak Ismet, Dr. Ismet Rohimat. Tapi kita juga memang harus membuat satu olahan-olahan baru lagi, artinya kreasi-kreasi seperti apa ya, yang lebih bisa menyesuaikan atau bisa beradaptasi lah dengan zaman sekarang gitu, seperti itu. Saya harap seperti itu. Tekan perut, tekan perut. 1, 2, 3. Suaranya 1, 2, 3. Wah! Repo.